Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dan ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Oleh karena itu wajib kita syukuri bahwa sampai dengan hari ini kita oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, yang kemudian kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu kita bisa amalkan. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman di atas. Ya, berdiskusi sambil bercanda sih, bercanda. Pak, enaknya kalau mbah-mbah itu kalau diajak berpikir yang praktis, artinya penyampaiannya simple, mudah dicerna, dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tertarik dengan usulan ini. Maka Bapak dan Saudara sekalian, hari ini saya tidak berpikir seruat seperti kemarin tentang syahadat dan kita mengenal Allah aja harus ada ini, harus ada ini. Itu belum, Pak, itu cuman teori permukaannya saja. Teori dalamnya itu masih panjang sekali. Seperti ilah itu harus ada istighna. Istighna itu ada 11 sifat. 11 sifat itu dengan mustahilnya. Iftiqar juga demikian. Tambah mumet itu nanti. Itu saya ambil yang simple dan kemudian kita bisa mengerti. Bapak dan Saudara sekalian, berkaitan dengan masukan dari teman-teman juga, karena ini perlu aplikasi, dan juga saya melihat hadis di dalam Arba'in Nawawi yang kedua ini mengandung suatu kalimat yang kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Ketika kita bersyahadat, di sana termaktub kalimat thayyibah. Sesudah kita syahadat, menyatakan diri kita bahwa la ilaha illallah, nah, maka Bapak dan Saudara sekalian, justru la ilaha illallah, kalimat inilah yang luar biasa khasiatnya, luar biasa fadilahnya, luar biasa bagi orang yang mampu memegang erat sampai dia akhir hayatnya. Maka saya hari ini banyak cerita, Pak. Banyak cerita agar supaya nanti ini diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam syahadat itu ada kalimat tauhid, syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemarin kita sudah kenal secara agak terperinci tentang la ilaha illallah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kalimat la ilaha illallah ini dalam konteks dakwah Rasulullah SAW, ini kalau dalam konteks dakwah Rasulullah SAW ada kaitan-kaitannya. Bahkan justru dengan kalimat inilah kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini adalah kalimat ujian, Pak, ternyata bagi orang yang mampu mengaplikasikan la ilaha illallah, itu pahalanya surga. Bagi yang nggak lulus,
akibatnya adalah neraka. Ternyata kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu harus mulai kita tanamkan dalam diri kita. Justru Allah menciptakan kalimat la ilaha illallah itu adalah untuk kita nanti di ujian bagi kita, apakah kita mampu enggak memegang erat sampai akhir hayat tentang kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis sebutkan man akana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang nanti akhir hayatnya itu mampu mengucapkan la ilallah atau masih berpegang pada la ilallah, maka dia masuk surga. Kebalikannya, Pak, kalau tidak mampu, kalau dia mengingkari kalimat la ilaha illallah, pasti masuk neraka. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian, awal pembahasan kita malam hari ini. Jadi tidak membahas yang rumit-rumit. Hari ini tidak membahas yang rumit-rumit seperti kemarin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kalimat tauhid yang berada di dalam syahadat itu oleh Rasulullah SAW disebut dengan afdhalu zikri. Apa Pak? Afdhalu zikri, seutama-utamanya zikir. Dalam hadis disebutkan afdhalu zikri la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disebutkan juga afdhalu ma, apa itu? Afdhalu ma qala qultu. Saya catat. Ana wa nabiyuna min qabli adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu dari statement Rasulullah SAW, maka hebatnya apa sih kalimat ini? Nah, ini Bapak-bapak harus tahu. Apa kalimat hebat? Kalau kemarin kan kita maknanya sudah tahu, sekarang kehebatannya. Bapak dan saudara sekalian, ada kisah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa, Pak. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan tentang Nabi Musa yang ketika itu didapat dari Rasulullah, tentunya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan zikir, yang dengan zikir itu dia merasa dekat dengan Allah, dan kemudian dengan zikir itu pula dia minta kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, zikirlah engkau ucapkan la ilaha illallah. Tapi dasar Nabi Musa itu termasuk Nabi ulul azmi. Udah dikata Allah mengatakan, ya Allah, kalau soal itu semua orang juga bisa, katanya gitu. Semua juga orang bisa, katanya. Yang lain kenapa? Tahu nggak engkau, wahai Nabi Musa, andaikan langit yang lapis 7 ini dan kemudian bumi yang lapis 7 ini itu adalah amal keburukan, kata. Dan kemudian ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Demikian luar biasanya, Pak. Jadi kalimat la ilaha illallah itu demikian luar biasanya. Jadi jangan sampai lepas. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menceritakan ketika Nabi Musa ingin supaya dia mempunyai amalan zikir, yang dengan zikir itu lebih dekat dengan Allah, dan juga kalau berdoa mudah diijabahi. Kemudian diberitahu kalimat itu la ilaha illallah. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi,
Ya kalau begitu semua juga orang bisa ya Allah, la ilaha illallah, yang lebih hebat katanya. Kemudian diberi petunjuk oleh Rasul, andaikan langit yang 7 dan bumi yang 7 ini diletakkan di dalam satu timbangan dan kemudian ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih luar biasa. Nah, ini persoalannya di kita itu baru mengucapkan la ilaha illallah ketika saya pimpin seminggu sekali ya, hari Jumat. Nah, ini saya kadang-kadang, ini jamaah kita itu bener nggak kalimat la ilaha illallah itu menjadi nafas kita, menjadi zikir kita, atau hanya seminggu sekali. Seminggu sekali pun juga nggak banyak, cuma 20 kali Pak. Kalau saya mimpin zikir la ilaha illallah cuma 20 kali, nggak banyak, menyita waktu mungkin. Atau kemungkinan juga zikir la ilaha illallah cuma ketika kita melihat la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu, cuma 3 kali. Cuma 3 kali. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu salah satu hadis yang memberikan pengertian, pemahaman kepada kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Banyak kisah-kisah tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dikisahkan juga ini di dalam hadis, tapi ini hadisnya saya masih saya cari-cari ini, karena ini dikisahkan dalam kisah-kisah sufi Pak, kisah-kisah sufi. Jadi para orang tasawuf itu biasanya banyak mendasarkan hal-hal yang bersifat mimpi. Nah, ini dikisahkan, tapi ini saya tidak dari kisahnya, tapi apa yang hikmah yang kita ambil. Suatu saat Bapak dan Saudara sekalian, ada seorang yang namanya Bahram, itu berperangnya buruk sekali, sangat buruk sekali. Pokoknya nggak ada yang bagus lah selama hidupnya itu. Hanya satu kebaikannya, suatu saat dia memberi makan kepada seorang ibu dan anak yang sedang kelaparan. Nah, ketika amal satu itu Allah ridho dan Rasulnya ridho. Ini enggak Pak, kelakuannya udah enggak benar. Nah, suatu saat orang yang melihat itu kemudian diimpikan, mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian titip salam kepada si Bahram katanya. Bukan Pak Bahram itu loh. Namanya kebetulan Bahram juga Pak. Kemudian disampaikanlah salam itu kepada itu. Saking cintanya dia itu kepada Rasulullah, begitu mendapat salam, dia langsung masuk Islam. Dan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung dia meninggal. Langsung diambil oleh Allah, mati. Nah, itulah hadis, yaitu man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Keburukan ini juga dikisahkan Bapak dan Saudara sekalian, ada suatu hamba Allah yang dihisab. Ceritanya mimpi dihisab, terjadi kiamat, mimpi dihisab. Karena dia dosa banyak, ketika itu dosanya ditimbang Pak. Timbang di dalamnya namanya bitokoh. Bitokoh itu seperti kartu, kalau bahasa kita ya apa namanya, peti kemas lagi, seperti yang ditimbang itu keburukannya dijajarkan dengan peti itu sepanjang pandangan mata, itu semuanya kesalahannya. Semuanya kesalahan, timbang. Wah, ini saya masuk neraka ini. Masuk neraka itu nggak ada sama sekali kebaikannya sekali. Hanya cuman satu, ketika itu dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus, dan tidak ada hanya satu yang nyempil sedikit kebaikan, kotak kecil satu. Bagaimana kamu, wahai hambaku, melihat kamu? Ya Allah, saya udah pantas masuk neraka. Coba kotak amalmu yang sedikit itu
kamu taruhkan di timbangan yang sebelah kanan itu, dan ditimbang Pak, betul, jomplang itu berat, yang kalimat yang satu kecil itu jomplang berat. Coba kamu buka apa itu sih, begitu dibuka itu kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah Pak, begitu luar biasanya, begitu luar biasanya. Ini dari berbagai kisah yang kita ambil pelajaran bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah, ya, kalimat thayyibah yang sangat luar biasa. Maka di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan praktek, ya, teori apa namanya, praktek mengucapkan la ilaha illallah. Bapak dan saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang itu, Rasulullah SAW juga dalam riwayat Abu Hurairah, Bukhari Muslim ini disebutkan, jaddidu imanakum, perbaikilah imanmu ini. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, kaifan jaddidu ya Rasulullah, kaifan jaddidu imanakum ya Rasulullah, bagaimana saya itu memperbaiki imanku ya Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan, aksiru biqauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian ketika kita melihat Rasulullah mengatakan, kemudian lihat akhwal ulama. Nah, sekarang lihat akhwal ulama, tentang para ulama dalam memberikan tafsiran, ya, memberikan praktek ketika Rasulullah mengatakan aksiru bila ilaha illallah. Maka itu ada tingkatan-tingkatannya Pak. Ada tingkatannya. Ya, ibarat sekolah itu ada kelasnya lah, kelas kurang tinggi, kelas apa, SMA, kelas, pokoknya sama lah, pokoknya seperti puasa kan sering itu kan, Jawa khusus, kemudian puasa awam, lah itu sama seperti itu namanya akhwal ulama. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, kemudian difahami oleh para ulama, dan dipraktekkan. Berapa praktek terbanyak? Nah, berapa praktek terbanyak para ulama? Para ulama itu ada yang mempraktekkan 70.000 kali. 70.000, terbanyak 70.000 kali. Nah, ini ada kisahnya juga Pak. Jadi kalau hari ini dongeng ya Pak, enak ya didongengin ya. 70.000 kali. Suatu saat Bapak dan Saudara sekalian, ada seorang ulama itu melihat menjamu seseorang makan. Ketika dia makan, tahu-tahu dia nangis gugup, tersedak-sedak, nangis. Wahai anakku, kenapa kamu nangis? Ya, saya melihat dalam mata batinku ibuku masuk dalam neraka. Ibuku masuk. Itu disebut dalam ilmu tafsir namanya dibuka kasabnya, hijabnya dibuka, itu terbuka kasabnya. Ini harus mau nggak mau harus berbicara itu para bapak, perkara ini menjadi pelajaran bagi kita. Ulama itu sampai sebegitunya. Ketika dia menangis, begitu menangis terseduh-seduh melihat ibunya dibuka asapnya di dalam neraka. Kemudian ulama itu, jangan khawatir anakku, nanti saya akan bida itu tebus. Ibumu itu mudah-mudahan doa nanti kita mohonkan untuk dilepaskan. Kemudian dia melazimkan, ya, membaca 70.000 kali la ilaha illallah untuk menebus. Maka dikenal dalam masyarakat kita namanya bidaan. Tahu nggak bidaan? Selamatan bidaan itu loh, biasanya kan bidaan kan itu ya. Nah, bidaan itu baca la ilaha illallah banyak sekali. Kalau yang ini kan 1000 kali atau berapa itu nggak tahu, saya juga nggak pernah itu. Ya, pokoknya tali la ilaha illallah udah 20 kali selesai. Bid'ah namanya, itu 70.000 kali. Nah, itu untuk ini. Dan kemudian
ketika suatu saat ketemu sama anak itu dan kemudian dia melihat anaknya sudah tersenyum. Nah, ini yang disebut seseorang dibuka kasafnya. Kalau di dalam bahasa pesantren itulah yang disebut dengan waliullah, wali Allah. Ya, waliullah. Bapak dan Saudara, ini akhwal ulama. Jadi itu jangan dianggap suatu ketentuan pasti. Itu yang harus dipahami itu. Oh, itu kok berdasarkan enggak ada, memang enggak ada dasar. Ini ahwal ulama. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ada hadis yang disandarkan, tapi ini juga saya belum tahu kedudukan hadisnya karena ini hadis di dalam Musnad Ibnu Hambal kata kalau enggak ini. Jadi tentang praktek ucapan la ilaha illallah, ada yang 70.000 kali, ada yang 12.000 kali, ada yang 1.000 kali, ada yang 300 kali, minimal 300 kali. Nah, ini minimal 300 kali. Itu yang dilakukan oleh ahwal ulama. Kalau kita orang awam, ya terserah. Kalau saya umpamanya ya minimal 20 kali aja lah, 20 kali setiap pada sholat, 20 kali. Kalau sehari, kalau 5 kali berarti 100, nah, sepertiganya, macam-macam lah. Tapi niatkan, ingat kepada Allah, ini adalah kalimat thayyibah. Yang tadi Nabi Musa mohon kepada Allah zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, mudah. Kemarin saya sampaikan zikir la ilaha illallah ini adalah ucapan, kemarin kalau nggak salah ada ser-seran la ilaha illallah itu tidak ada huruf safawinya sama sekali, nggak ada huruf bibir, nggak ada Pak, semuanya dicauf. Kalau Pak Mutadin ini dicauf ya Pak Mutadin, semuanya ada di dalam rongga mulut ini, nggak ada yang safawi. Sampean mangap karena besok itu Pak, kita kalau sudah sakit-sakitan ya, kemudian mendekati ajal, itu semuanya serba kaku. Satu-satunya yang bisa mengucap la ilaha illallah cuma lidah yang bisa bergerak. Kalau mulut sudah nggak bisa, tapi lidah masih bisa. Maka kalimat la ilaha illallah sampean kemana aja kalau sering terucap, maka itu bisa diucapkan. Dilatih Pak. La ilaha illallah itu enggak ada huruf safawinya. Jadi kalau sampai mangap juga la ilaha illallah masih bisa. Ini kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Ini yang perlu kita pahami. Pak, kalau ukuran kita gimana Pak? Ukuran dewe-dewe lah. Ukuran dewe-dewe lah. Terserah. Bapak dan Saudara sekalian, ini kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya pernah hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad saja. Dari dulu nabi-nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu yang disampaikan adalah tentang kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah yang disebut usuluddin. Jadi pokoknya agama itu tauhid. Bapak dan Saudara sekalian, sampai di sini mungkin tertekun-tekun ya. Oh ya Allah, saya nggak pernah ucap la ilaha illallah sama sekali, zikir la ilaha illallah jarang. Hanya ketika tahlil, syukur-syukur kali itu pun kalau mau. La ilaha illallah hanya terucap. Justru ketika saya tahlil itu mesti saya sampaikan, jangan-jangan kita itu ucap la ilaha illallah ketika kita datang waktu tahlil aja. Di dalam keseharian kita, lidah kita itu enggak dibiasakan mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kesempatan ada, waktu ada. Saya sampaikan tadi akhwal ulama itu ada yang 70.000, ada yang 12.000, ada yang 3.000, paling sedikit 300. Itu akhwal ulama ketentuannya, karena berdasarkan aksiru biqauli la ilaha illallah. Enggak ada ketentuan berapa-berapanya. Memang dalam
teori syariat, dalam fikih, menentukan sesuatu itu harus ada dalilnya. Nah, ini gimana kalau dalilnya umum? Ya masih bisa. Nah, ini tertinggal ahwal ulama namanya, diajarkan oleh guru. Bahasa kita oleh guru. Guru yang mempunyai kapasitas memberikan pengajaran. Oh, kamu ngajar la ilaha illallah Mbah Imin, kamu bisanya berapa? Ya 100, ya udah minimal 100. Udah kamu 100 Mbah Imin. Bukan berarti cuman 100 itu, enggak. Bukan 100 itu, enggak. Nanti kalau begitu, mana dalilnya kalau mau anukan cuman 100? Mana dalilnya ya? Enggak akan ketemu karena dalilnya umum, aksiru biqauli la ilaha, perbanyak. Ini satu tahapan. Jadi banyaknya dulu. Nah, banyaknya dulu. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, dalam hadis, tapi ini hadisnya saya kutip ini dalam hadis ini. Ini dari Anas, Mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan kemudian memanjangkannya, hudimat lahu arba'atu alafin minal kabair, maka dihancurkanlah baginya 40.000 dosa-dosa. 40.000 dosa. Maka artinya bagaimana maddaha itu? Kita kenal, mungkin di kita lah, karena kita nggak nyadari ya. Kalimat la ilallah kan sering di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya tahlil atau gimana itu zaman dulu. Kalau kemudian kalau saya langsung la ilaha illallah aja, nggak ada pakai panjang. Ternyata ada dalil mengatakan barang siapa memanjangkan kalimat la ilallah, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kan bapak-bapak ini kalau tahlil dulu masih, atau mungkin Pak siapa? Pak Fauzan masih ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ternyata ada hadisnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, jangan ini ada hadisnya tapi kedudukan hadis sampai sejauh mana kita nggak tahu, tapi ini ada hadis yang dari Anas. Jadi ucapan itu ada, Pak. Kemudian baru 3 kali la ilaha illallah, la ilaha. Ada, ini namanya ada tuntunannya, kemudian difahami oleh para. Kenapa 3 kali? Ya sunnahnya apa-apa sebaiknya ganjil. Ada yang mengatakan begitu. Allah alam lah. Ini ada hadis tentang praktek-praktek yang kita tahu tentang kalimat thayyibah la ilaha, bahkan cara pengucapannya pun, caranya pun juga dipandu oleh orang yang guru-guru kita atau ulama kita. Sering kita tahu di masyarakat di Indonesia mesti berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada hadisnya dari Anas, hudimat lahu arba'atu alafin, dihancurkan, dihapus, dibuang, dihancurkan bagi mereka yang mengucapkan itu adalah 4.000 minal kabair, dosa-dosa yang. Kemudian dalam lanjutan itu disebutkan, kalau dia nggak ada dosa besar gimana ya Allah? Maka kalaupun dia berdosa, keluarganya dan tetangganya akan dihapus dosanya juga. Nah, ini wallahu alam, ini kadang-kadang ini, tapi dalam teori syariat ini perlu diselidiki tentang hadisnya sahih apa, bagaimana kedudukan hadis apa dhaif, itu menjadi persoalan tersendiri. Tapi bagi kita yang kemudian kita lihat praktek sehari-hari di dalam masyarakat, ini dalil yang ada. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sampai di sini mungkin saya tutup dengan kalimat kenapa itu kalimat la ilaha illallah ini sangat luar biasa fadilahnya, hikmahnya. Ucapkanlah kapan saja, di mana saja, kecuali yang di tempat yang dilarang menyebut nama Allah, seperti di kamar mandi, di tempat-tempat yang itu yang dilarang, maka zikirkan la ilaha illallah. Kenapa ini Bapak dan Saudara sekalian? Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd, disebutkan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala tatmainul qulub bi dzikrillah tatmainul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, kamu akan menjadi tentram, hati kamu menjadi tenang dengan sebab zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainu, ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Jadi dua kali menyebut Allah ini. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, dan juga menjadi catatan, mangkola kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumul qiyamah wajhuhu kal qamari lailatil badr. Barang siapa yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atu marrah, 100 kali, ja'a yaumul qiyamah, nanti akan datang waktu hari kiamat, wajhuhu kal qamari lailatal badri, kal lailatil badri, wajahnya seperti bulan purnama. Nah, ini hadis tentang la ilaha illallah, mudah diucapkan, masukkan ke dalam hati. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, terakhir ada kisah yang kemarin sudah saya singgung, dan kemudian tadi saya baru mencari tentang kalimat la ilaha illallah yang orang itu bisa mengucapkan, dan kemudian aplikasinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu juga bisa melakukan, tapi hatinya yang kemarin saya sampaikan itu nggak mau, menolak. Itu yang dikatakan munafik itu, di luarnya kelihatannya bagus, tapi hatinya busuk, Pak. Hatinya busuk. Ini yang populer di zaman Rasulullah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemarin saya sampaikan, Abdullah Ubay bin Salul. Sampai khusus mengenai Ubay bin Abdullah bin Salul ini yang disebut tokoh munafik, itu sampai turun surat yang namanya surat Al-Munafikun. Jadi dari mulai depan sampai terakhir, sampai 9-10 itu membahas tentang kelakuannya Ubay bin Salul, buruknya Ubay bin Salul. Ini yang disebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak masuk ke dalam hati, tapi di luar. Nah, ini sudah menjangkiti kita semua, atau mungkin kebanyakan orang. Saya wallahu alam. Di zaman Rasulullah ada, Pak, sudah tokoh munafik itu. Apalagi kalau kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik lah. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu Bapak bisa lihat di Google tentang kisah Ubay bin Salul itu, saking luar biasanya buruknya, Pak. Dari mulai depan, dari pokoknya dia hidup itu sesudah memeluk Islam dia, tapi hatinya nggak menerima. Itu dari mulai hijrahnya Nabi sampai dengan tahun ke-9 Hijriah dia mati. Nah, itu dikisahkan semuanya di dalam Al-Quran, semuanya dikisahkan. Bahkan Nabi sendiri juga mensolatkan, kemudian ditarik oleh Umar, nggak usah nyolatin, orang jelas
Kemudian ditegur oleh Allah, tidak boleh mensolatkan orang-orang munafik. Jadi, tapi bijaksananya Rasulullah SAW, karena itu urusan hati, karena di dalam hati, tetap saja Rasulullah SAW ketika sahabatnya itu ingin membunuh, mau dibunuh oleh Umar, Pak, itu gara-gara mau dibunuh oleh Umar itu, penggal aja itu kepalanya. Kemudian anaknya juga, jangan ya Rasulullah, anaknya ngomong, jangan ya Rasulullah, jangan Umar yang membunuh. Nanti kalau sampean izinkan Umar yang membunuh, pasti saya dendam. Kalau saya dendam, saya pengen membunuh Umar, maka saya akan menjadi kafir. Maka izinkan kalau memang itu saya yang membunuh. Anaknya, Pak, itu anaknya Abdullah bin Umar sampai begitunya. Jangan Umar ya Rasulullah. Kenapa katanya? Kalau nanti Umar yang membunuh bapak saya pasti dendam dan saya ingin membunuh Umar juga, katanya. Maka ketika saya membunuh Umar, membunuh seorang muslim, maka saya kafir nanti. Maka izinkan saya membunuh bapak saya. Saking jengkelnya itu sama bapaknya sendiri, udah munafik itu. Karena luar biasa, Pak, ketika peristiwa Aisyah itu diisukan berzina dengan yang nganter. Itu gara-gara juga si Ubay bin Salul ini, Abdullah Ubay bin Salul. Kemudian ketika perang Uhud, pasukan 1000, yang 300 balik ke Madinah, nggak jadi ikut perang, gara-gara Ubay bin Salul. Pokoknya luar biasa namanya orang munafik itu. Ini Bapak dan Saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi titik balik kita dalam kehidupan yang menjelang ini. Karena zikir la ilaha illallah itu terus, Pak, jangan putus. Ya, jangan putus di saat embusan nafas zikir la ilaha illallah. Kapan saja sewaktu bisa ingat la ilaha illallah. Maka salah satu teori yang saya pengen supaya saya itu nggak putus zikir la ilaha illallah, saya minimal ngambil jadi imam. Kalau nanti imam saya langsung zikir la ilaha illallah, ini zikir kok terus-terusan. Nanti gak enak sama jamaahnya, nanti disangka wajib nanti. Dan saya ngambil aja sendiri, zikir sendiri, la ilaha illallah sendiri. Minimal saya 20. Bapak juga bisa niru. Ini saya sampaikan ini karena kenapa 20, Pak Saifuddin, kata. Karena itu di dalam kalimat la ilaha illallah itu dalam rangka mengesahkan Allah, dan sifat yang ada di dalam sifat wajib Allah itu ada 20. Maka ketika saya mengucapkan la ilaha illallah itu sambil mereview sifat Allah yang 20 itu maknanya. Jadi bisa saja Bapak lebih nggak apa-apa, bisa nggak apa-apa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti minggu depan kita membahas tentang tapi sebetulnya kita kompletkan dulu tentang syahadat Rasul. Nanti sesudah itu yang membatalkan syahadat. Jadi syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Minggu depan kita bahas syahadat Rasul, dan kemudian minggu depannya lagi mungkin yang membatalkan syahadat. Mungkin itu saja. Nggak ada pertanyaan karena ini cerita semua. biar senang lah, jadi nggak mikir terus. Mari kita tutup kajian kita ini dengan baca subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.